Halo Baraya LHR. Setelah selesai kegiatan santunan anak yatim di kantor desa Sukarapi yang ada di video sebelumnya, kami pun bergegas meninggalkan kantor desa dan melanjutkan kegiatan perjalanan kami untuk berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kyai Haji Zainal Mustafa. Engkau pahlawanku, ku gambar di hati. Namamu harum mewangi. Setibanya di makam pahlawan Kyai Haji Zainal Mustafa, kami pun disambut dengan baik oleh Kang Muhammad, keluarga besar dari almarhum Kyai Haji Zainal Mustafa. Yang kebetulan beliau adalah salah satu guru saya waktu saya sekolah di MTS Negeri Sukamana, dan kami pun langsung berziarah di makam Kyai Haji Zainal Mustafa dan dipimpin doa oleh beliau. Suara di hatimu berzikir ilahi, hitam pedang di tanganmu mengikis tirani, berseru memanggil namanya. Oke, siang ini alhamdulillah setelah beres agenda santunan di Desa Sukarapi, alhamdulillah hari ini juga saya bisa dipertemukan dengan guru saya. Ini juga guru saya dulu dari MTS semua, termasuk ada di sini ada Kang Kiai Muhammad Helmi. Alhamdulillah ini salah satu keluarga besar Pondok Pesantren Sukahideng dan di perguruan Kyai Haji Zainal Mustafa. Kang, sedikit saya review secara singkat dan umum bagaimana perjalanan Kyai Haji Zainal Mustafa sampai bisa dimakamkan di sini dan perjuangannya seperti apa? Untuk profil beliau, mungkin secara singkatnya beliau itu adalah seorang pahlawan, pahlawan nasional yang diangkat oleh pemerintah tahun berapa ya kira-kira apa? Mana itu? Tahun 70-an. 73. Ya, beliau asalnya karena ketidaksukaan dengan kolonialisme penjajahan Jepang, di mana penjajah Jepang itu memaksa para warga khususnya di Kabupaten Tasik ini untuk mengadakan sekrei atau menyembah ke matahari. Ya. Nah, kemudian beliau juga secara politis karena salah satu dari tokoh NU di Jawa Barat, penolakan tersebut otomatis memberikan memberikan efek yang kurang baik bagi hegemoni Jepang. Nah, akhirnya terjadilah negosiasi, tapi negosiasi itu gagal. Akhirnya pecahlah pertempuran di Sukamanah ini, yang akhirnya menewaskan beberapa orang santri, termasuk beliau sendiri di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi berarti ini salah satu perjuangan, kalau dulu sangat kental, dominan perjuangan pesantrennya. Berarti dulu udah mendirikan pesantren ya, Kang ya? Iya, kira-kira ini sudah mencapai lebih dari 80 tahunan lah. Tahun 1922 itu Sukahideng, kemudian kalau tidak salah 1924 ya, 2 tahun kemudian baru berdiri
Pesantren Sukamanah. Iya. Kebetulan antara pendiri Pesantren Sukahidang Kiai Haji Wahab Muhsin dan beliau Kiai Haji Zainal Mustafa masih sepupuan. Iya. Gitu. Nah, disinilah makam beliau dikuburkan dan beliau pindah asalnya di Ancol kalau tidak salah. Kemudian ditemukan oleh salah satu santrinya dari dokumen Belanda. Iya. Kalau nggak salah ini sempat di dokumentasi di film itu Sang Kiai ya, kalau nggak salah ya, pernah ada narasi tentang beliau ya. Ya itu gambaran bahwa efek dari pemberontakan beliau itu cukup nasional. Betul. Karena beliau tokoh sangat NU nasional, benar. Jawa Barat, tokoh nasional pada waktu itu bisa dikatakan. Maka ketika Jepang mengadakan Sukamanah mengadakan pemberontakan kepada kolonialisme Jepang, ini efeknya efek berandai gitu ke betul. perjuangan. Makanya kalau tidak salah pimpinan Jepang yang di daerah Jawa Barat itu diberikan sanksi kalau tidak salah. Kenapa? Karena memberikan efek berandai juga gitu ke daerah-daerah yang lain. Betul. Konon katanya pemberontakan 10 November juga kan di antara efek dari ini, efek dari pemberontakan Sukamanah juga. Berarti memang ini salah satu sejarah yang sangat monumental dan sangat nasional karena memang diberi gelarnya pahlawan nasional itu atas dasar betul-betul melakukan perjuangan untuk NKRI gitu. Pak Kiai ya. Nah, sekarang Pak Kepala Desa, ini kan desa yang sangat potensial menurut saya. Contoh misalkan seperti ziarah di Tebu Ireng lah, ada pahlawan nasional Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, ini salah satu desa yang menurut saya sangat potensial di bidang wisata religi lah mungkin ya. Ini mungkin ada nggak ini konsep yang akan ditawarkan, bagaimana caranya seperti tadi Kang Muhammad Helmi menjelaskan, karena ini mungkin meskipun secara nasional tapi secara spesifik masyarakat luas khususnya di Kabupaten Tasik maupun Jawa Barat bukan belum mengetahui tapi belum secara spesifik. Nah, ini mungkin perlu terobosan gitu kan dari pemerintahan desa, apakah akan merencanakan seperti apa, karena ini sangat potensial. Ini jelas pahlawan nasional, bahkan seperti tadi yang saya katakan pernah didokumentasikan di dalam film Sang Kiai. Ini tuh bagaimana Pak Kepala Desa? Ya, terima kasih Pak Ketua. Kebetulan saya dilantik atau jadi Kepala Desa itu baru 1 tahun lebih. Setelah saya mendalami, melihat, kemudian menganalisis potensi-potensi desa, kami juga dari pemerintah desa sudah melihat dan ini adalah potensi yang bisa dikembangkan di desa Sukamanah. Kami sudah berkoordinasi dengan Ketua Yayasan Kiai Haji Zainal Mustafa, kemudian dengan Sekretaris Yayasan Kiai Zainal Mustafa, dan ini sedang dibikinkan MOU kerjasama antara yayasan dengan desa bagaimana mengelola Taman Pahlawan Nasional ini menjadi lestari dan menjadi orang itu tahu bahwa di sini tuh lahir pahlawan nasional. Sehingga kami ke depan setelah ada MOU akan berusaha menjadikan Taman Pahlawan ini sebagai ikon ciri khas, menjadi taman ataupun menjadi wisata religi. Karena kami juga punya konsep bahwa Desa Sukarapi itu desanya para santri. Nah, indikatornya sudah ada. Indikatornya diantaranya ini loh, ada Taman Pahlawan yang nasional. Nah, mudah-mudahan dengan adanya PRKI berkunjung ke sini, ini menjadi pintu gerbang untuk desa kami bisa membuka, terutama dari pusat melihat lebih jelas lagi dan dikembangkan lebih luas. Tapi infrastrukturnya sudah ada, seperti misalkan kalau dalam konsep perencanaan wilayah itu social mappingnya itu kan sampai dengan tempat, lahan, terus respon dari masyarakat, apakah sudah Pak Kades sudah mensosialisasikan tentang program rencana untuk desa wisata religi ini? Ya, insya Allah sudah ada. Ini pemerintah juga baru membangun parkir yang luar biasa. Ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Ini pagi-pagi sudah ramai dengan olahraga dan lain sebagainya. Kemudian ini juga tempat
tempat upacara. Ya. Di sini ada masjid, ini ada perkantoran di sana. Nah ini potensi yang ada ini, kami juga di desa kan ada anggaran-anggaran yang bisa diperuntukkan untuk pengembangan ini. Ya. Mudah-mudahan kalau PRKI nanti menjembatani, membuka ruang untuk pemerintah pusat mengembangkan lagi, menambah lagi sarana prasarana untuk Betul. pengembangan Taman Pahlawan ini. Ya. Ini sedikit nih menyinggung dari keluar konteks. Ini kan dari pusat nih ada program nih sekolah alam. Bisa nggak nih kira-kira dipadukan dengan wisata di sini gitu Pak? Saya kira sangat bisa karena di kami juga banyak usia-usia yang SD, SMP, apalagi di sini nggak ada bimbel ya Pak. Ya. Pak Helmi nggak ada bimbel. Paling nanti kan sekolahnya bisa setelah sekolah agama atau sebelum sekolah agama, atau ada anak-anak yang tidak sekolah kesana kemari itu bisa dikembangkan. Kan di sini kan ini kesana juga masih luas, ini juga masih bisa, di sini juga masih bisa. Nah, ini nanti mudah-mudahan potensi guru pun di kami banyak. Pak Helmi bisa ditanya hampir sarjana semua di desa Rata-rata. kami dan apalagi di kampung kami, sehingga itu bisa dimanfaatkan. Oke. Berarti konsep yang akan diterapkan sudah terkonsep dengan matang ya Pak Kades ya. Setelah berbincang-bincang bersama Kepala Desa Sukarapih dan Kang Muhammad, kami pun diajak mengelilingi makam-makam para pahlawan yang berada di Taman Makam Pahlawan Kiai Haji Zainal Mustofa. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, setelah kalian nonton video ini, bisa menjadi inspirasi buat Baraya LHR semua dan bisa menjadikan kalian untuk lebih menghargai para pahlawan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dikarenakan waktu sudah cukup sore, kami pun berpamitan dan bergegas untuk pulang. Terima kasih selalu ikutin kegiatan LHR Official. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video-video dari kami selanjutnya. See you next time in the next video.